Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di program Sekolah Minggu Gereja Stay at Home. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik juga bisa menjawab kuis yang akan disampaikan Kak Vio, ya, yang di studio juga. Nah, ada 3 anak nih, ada Israel, Indonesia, Philadelphia. Oke, adik-adik semua, sebelum kita memulai, dan nanti Kak Vio juga bacakan siapa pemenang kuis minggu kemarin, ya. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bersama adik-adik yang di rumah maupun di studio mau beribadah bersama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir. Biarlah program ini menjadi berkat bagi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, oke. Minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Yang ikutan lomba telur siapa? Ayo, ada nggak ikutan lomba telur? Nggak ada ya? Oke, nanti ya. Tahun depan kita coba buat lomba. Kemudian minggu kemarin Kak Vi sudah memberikan kuis pertanyaan tentang Hari Paskah. Ya, pertanyaannya kemarin apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Nah, pertanyaan nih, baca, diulang ya. Ini pertanyaannya, ya. Dan pemenangnya, setelah menjawab pertanyaan ini kemarin, pemenangnya adalah Angel, ya, Angel, anak sekolah minggu dari Surabaya, Ayo, yang lain nanti ikutan menjawab ya di akhir program ini. Baik, adik-adik, semua siapkan, semua berdiri. Ayo yang depan, berdiri. Nah, oke, udah berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Pujian, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, dan pasukan menembak. Oke, 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus Syabra. Saya laskar Kristus Syabra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus Syabra. Saya laskar Kristus Syabra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, adik-adik yang di studio maupun yang di rumah, sementara cukup 1 pujian, ya. Nanti di firman Tuhan setelah kita dengar, nanti ada pujian lagi, ya. Yuk, buat yang di rumah maupun di studio, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya Nabi Nuh. Nabi Nuh atau air bah, ya. Nah, ya sudah, adik-adik tetap stay tune, adik-adik tetap setia nonton. Ayo, semua duduk lagi, nonton dengan baik yang di studio maupun yang di rumah. Selamat mendengar dan melihat firman Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, shalom adik-adik. Masih di depan layar TV kan? Nah, adik-adik yang lagi makan, coba tenang sejenak. Yang lagi minum, buruan minumnya diselesaikan. Dan yang lagi main-main, coba tenang sejenak. Gak lama, Kak Vio mau cerita firman Tuhan tentang air bah. Dan itu pernah terjadi pada zaman dahulu. Tertulis di firman Tuhan di Kejadian pasal 7 dan pasal 8, ya. Maaf nih, lagi batuk. Nah, Kak Vio mau cerita air bah. Adik-adik bisa bayangkan bahwa bumi pernah terendam. Itu di zamannya Nabi Nuh.
Di zaman Nabi Nuh, di saat itu Tuhan merasa pilu, hati Tuhan merasa sedih karena melihat manusia di bumi banyak yang berbuat dosa. Manusia di bumi banyak berbuat jahat, ya, kejahatannya berbagai macam. Tuhan merasa sedih, Tuhan merasa pilu hatinya. Kenapa ya aku menciptakan manusia kok seperti ini? Akhirnya Tuhan berpikir, dengan berat hati Tuhan menghukum bumi. Tapi ingat, di saat Tuhan mau menghukum bumi, Tuhan masih sayang pada manusia. Tuhan pilih satu keluarga, namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya. Adik-adik tahu kan siapa ketiga anaknya? Ya, sebut ya. Yang pertama, Sem, Ham, dan Yafet. Tidak cuma Nabi Nuh dan istrinya, ketiga anaknya, tetapi istri dari ketiga anaknya Tuhan pilih, Tuhan panggil. Apa yang Tuhan ingin perintahkan ke Nabi Nuh? Susah banget Kak Fi ngomongnya ya. Maklum ya. Oke, karena lihat adik-adik pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik, pada semangat mau dengerin firman Tuhan. Oke. Nah, Tuhan bicara sama Nabi Nuh. Nabi Nuh, kamu harus membuat batra yang besarnya, panjangnya 300 hasta. 300 hasta. Kemudian lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. 30 hasta. Tadi panjangnya 300 hasta. Adik-adik tahu nggak? Satu hasta hampir sama dengan 45 cm atau setengah meter. Nah, adik-adik bisa bayangkan kan? 300 hasta berarti lebih kurang 135 meter panjangnya batra. Begitu panjang kan? Lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta atau lebih kurang 15 meter. Batranya begitu besar. Di zaman itu, Nabi Nuh diolok-olok sama teman-temannya, sama tetangganya, sama manusia lain. Hei, Nabi Nuh, ngapain? Kamu bikin-bikin batra. Ini kan musim kemarau. Kamu udah gila ya, gila. Hari gini bikin batra, emangnya banjir? Nabi Nuh hanya tenang, Nabi Nuh hanya berdiam, dan dia sabar menghadapi cercaan caci maki teman-teman dan manusia yang lain. Teman-temanku, tetanggaku, saudaraku, ayo bertobat. Tuhan tidak suka dengan perbuatan kalian yang berdosa. Mereka menertawakan. Nabi Nuh, dia mau buat batra, dia sudah gila. Nabi Nuh tetap diam, Nabi Nuh tetap menjalankan perintah Tuhan. Itulah kisah Nabi Nuh yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bumi. Nah, apa selanjutnya? Nabi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membawa beberapa makhluk hidup sepasang jantan dan betina. Nah, sekarang kita mau lihat, kita mau belajar tebak-tebakan ya. Adik-adik pasti jago bisa, anak Indonesia yang kreatif. Nih, lihat di sebelahnya Kak Vio. Binatang apa ini? Ya, wow, ini binatang yang gede, telinganya lebar. Gajah. Gajah, bener. Gajah sepasang. Nabi Nuh ambil. Kemudian ada lagi binatang yang tinggi. Tinggi. Nah, kalau makan daun-daunan, apa ini? Jerapah. Ya, jerapah. Pinter adik-adik. Kak Vio tadi dengar ada yang jawab. Ada lagi nih. Suaranya. Harimau dan singa. Singa. Bener. Ada lagi nih. Yang kemana-mana bawa rumah. Ayo, jalannya pelan banget. Binatang apa nih? Kur-kur. Kura-kura. Pinter tuh adik-adik. Yang di sana, nah. Yang di Cikeas nih pinter nih ya. Oke, ada lagi. Binatang apa lagi? Wow, yang garis-garis badannya. Ayo apa? Yang jalannya zebra. Masih banyak lainnya. Nih, kuku kakak. Nah, nyomet. Salah, monyet. Nah, oke.
semua binatang diambil Nabi Nuh sepasang. Ada burung juga, ya. Ada binatang yang lain, apalagi ya, macam-macam pokoknya ya. Semua diambil Nabi Nuh, dibawa ke Batra. Kemudian tidak lama hujan mulai turun. Tampak Nabi Nuh melihat dari jendela Batra, air mulai meninggi di daratan. Dari setengah meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, mulai bumi banjir. Dan itu terjadi selama 40 hari, 40 malam. Tuhan kirim hujan, Tuhan kirim banjir, dan yang tampak di bumi saat itu banyak makhluk hidup dan manusia mati bergelimpangan. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk bumi. Selanjutnya apa yang terjadi? Selama 40 hari 40 malam, kemudian hujan berhenti, banjir tetap berlangsung selama selama 150 hari. Di Alkitab dikatakan 150 hari bumi digenangi air. Itu dinamakan air bah. Kebayang nggak? Bumi tenggelam. Semua orang mati. Nabi Nuh sebenarnya sedih. Teman-teman, saudara-saudara diingatkan jangan berbuat dosa. Tapi apalah? Nabi Nuh sudah diperintahkan untuk mengingatkan mereka. Mereka tidak dengar-dengaran. Kemudian setelah 150 hari, Nabi Nuh membuka jendela Batra. Dia melepas burung merpati. Burung merpati dilepas. Burung merpati dilepas pagi hari. Kemudian pada sore hari burung merpati datang. Dia lihat ternyata burung merpati tidak membawa apa-apa. Artinya bumi masih tergenang. Nabi Nuh menutup Batra. Dia tinggal di Batra bersama makhluk hidup yang lain selama 7 hari. 7 hari. Nah, hari yang ke-8 Nabi Nuh buka lagi. Dia keluarkan burung merpati pagi hari. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Burung merpati kembali membawa daun zaitun. Wah, ini sebagai tanda bahwa Nabi Nuh mulai keluar dari Batra dan mengeluarkan makhluk hidup binatang-binatang yang dia bawa. Masih ingat kan binatang-binatangnya? Nah, nih lihat gambarnya. Nah, ketika Nabi Nuh sudah membuka Batra dan dia turun, dia melakukan mezbah persembahan kepada Tuhan. Dia lakukan persembahan korban bakaran. Kemudian Tuhan di atas Bapa di surga melihat dan mencium bau harum apa yang dipersembahkan Nabi Nuh. Tergeraklah hati Tuhan. Tuhan berjanji pada saat itu bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi. Tuhan tidak akan membinasakan manusia. Nah, itulah maksud Tuhan yang baik. Kemudian bumi tumbuh dengan indahnya. Dulu yang tanaman mati mulai tumbuh tunas-tunas yang indah. Lihat kayak ini bumi nih. Tumbuh tunas-tunas yang indah. Kemudian bumi tampak bagus. Binatang mulai berkembang biak. Nah, bumi mulai indah. Hati Nabi Nuh mulai senang bahwa bumi mulai indah. Ingat ya, ada pesan yang ingin Kak Fio sampaikan tentang cerita air bah dan Nabi Nuh. Pesan yang pertama, ingat, adik-adik tidak boleh berbuat jahat atau dosa. Tuhan nggak suka, Tuhan sedih. Yang kedua, adik-adik selalu berbuat kebaikan untuk semua manusia, untuk semua makhluk hidup. Nggak boleh ada yang suka nendangin kucing, ada yang suka nendangin anjing, nggak boleh. Ya, binatang harus dipelihara dengan baik. Jangan lupa kasih makan. Yang ketiga, cintai lingkungan. Karena kalau lingkungannya asri bersih, tidak akan terjadi. Ayo, siapa yang suka buang sampah sembarangan? Angkat tangan. Nah, ada yang angkat tangan ya. Mulai hari ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena apa? Bikin banjir. Rumah Kak Fio aja pernah kebanjiran. Terus sedih. Nah, jangan buang sampah sembarangan, jangan tebang pohon sembarangan. Nih, kasih tahu temennya, kasih tahu orang-orang tua atau dewasa yang buka sembarangan, nggak boleh. Terus kalau yang ada yang nebang, nanti banjir loh, hutan jadi gundul, orang nanti terjadi banjir, rumah terendam. Nah, itu pesan yang Kak Fio ingin sampaikan. Dan ingat, jaga lingkungan juga membuat kita sehat. Karena kalau dilihat akhir-akhir ini, sekarang lagi terjadi musim wabah apa? Nih gambarnya nih. Nih gambarnya. Gambarnya kayak gini nih. Nah,
musim wabah virus corona atau COVID-19. Adik-adik, saat ini yang sudah ada di rumah tetap bisa ibadah kok. Lewat apa? Lewat online, lewat YouTube, lewat TV, ya kan? Nah, yang Kak View sampaikan, pada saat terjadi wabah saat ini, yang pertama, harus stay home. Apa tuh Kak stay home? Di rumah aja, nang omae, ya. Bisa nonton TV, bisa belajar, bisa bareng nyanyi sama papa mama, atau bisa masak bantuin mama, atau bisa ngepel, ya. Atau cuci mobil, atau cuci sepeda, ya, di rumah. Yang kedua, selain stay home, makan makanan yang bergizi supaya tidak terkena virus, imunnya kuat. Dan jangan lupa, kalau memang harus keluar pakai apa ini gambarnya ini? Pakai masker. Yang keempat, jaga jarak. Jaga jarak 1,5 meter supaya tidak tertular. Tapi yang perlu diingat juga, jangan lupa tetap berdoa, ya. Keluar rumah berdoa, sebelum tidur berdoa, waktu makan berdoa, ya, supaya Tuhan jaga dan bimbing. Oke adik-adik, Nabi Nuh, air bah, firman Tuhannya telah selesai. Dan kita mau berdoa, semoga adik-adik diberkati Tuhan. Ayo, adik-adik semua lipat tangan. Kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah didengar, ya. Mari berdoa masing-masing. Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman ini, baik adik-adik dan orang tuanya. Tuhan berkati, Tuhan jamah apa yang didengar, semoga menjadi berkat bagi mereka dan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati program ini dan adik-adik yang ada di rumah. Indonesia hebat, Indonesia kuat. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu di episode yang akan datang dengan cerita yang lebih wah. Yes. Oke adik-adik, kita nyanyi pujian Nabi Nuh. Siap? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bata. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bata. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, adik-adik Indonesia yang kreatif, yang semangat, yang kuat dan hebat. Hari ini selesai sudah kita sekolah minggu di gereja Stay at Home. Jangan pergi dulu. Di samping ini, kalian baca, kalian jawab, kalian kirim di komen. Nanti ada hadiahnya. Oke, see you next week. God bless you. Wow.